Welcome to Life Skill Class Homeschooling Bintang. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik tetap semangat ya dan sehat selalu nih untuk menjalani aktivitas hari ini. Ketemu lagi di kegiatan Life Skill Class bersama dengan Kak Firda dan Kak Devina. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah kerajinan ya Kak Devina. Betul ya. banget Kak Firda. Nah, kira-kira kerajinan apa sih Kak Devina yang akan kita buat? Hari ini kita akan buat DIY tanah liat. Wah, jadi sesuai dengan namanya DIY tanah liat, berarti kita akan menggunakan tanah liat sebagai bahan utamanya, begitu ya? Betul sekali. Oke, nah di sini adik-adik nantinya bisa membuat berbagai macam bentuk yang adik-adik inginkan, karena tanah liat ini digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kerajinan-kerajinan yang menarik ya Kak Devina ya. Betul banget Kak Firda. Misalkan gelas, cangkir, atau misalkan asbak, apalagi ya Kak Devina? Mangkuk, bisa juga bener. tempat pensil Kak. Banyak banget. Banyak sekali. Jadi ini sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah nantinya Kak Firda, Kak Devina akan menutorialkan beberapa referensi ya yang bisa adik-adik lakukan atau adik-adik contoh di rumah. Kayaknya udah gak sabar ya Kak Devina ya? Iya, aku sih Kak yang gak sabar. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke alat, bahan, dan proses pembuatannya. Oke adik-adik, langsung aja kita ke alat dan bahannya. Bahan yang kita butuhkan yaitu ada tanah liat. Nah ini bahan utama ya, jadi adik-adik yang online yang di rumah sudah Kak Firda kirimkan tanah liat. Bener. Nah kemudian di sini juga ada botol. Nah kira-kira apa sih Kak fungsinya botol kaca? Nah botol kaca ini nanti akan kita gunakan untuk memipihkan ya tanah liat. Jadi biar tanah liatnya mudah dibentuk, kita pipihkan menggunakan botol kaca ini. Adik-adik bebas menggunakan botol apapun yang tersedia di rumah masing-masing. Nah, kemudian di sini juga ada pisau. Nah, pisau ini untuk memotong tanah liatnya nanti ya. Jadi adik-adik kira-kira perlu ukuran berapa nih atau perlu seberapa nih. Jadi nggak usah dipakai semua, nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin masih banyak tanah liat yang adik-adik butuhkan, nah boleh dipakai semuanya gitu ya, bisa nanti adik-adik membuat beberapa macam barang. Kemudian di sini ada tutup botol. Nah ini Kak Devina dan Kak Firda gunakan tutup botol yang ukurannya segini ya, bulat. Nah jadi adik-adik yang di rumah bebas nanti kalau mau membuat mangkuk atau membuat gelas, nah pastikan membutuhkan tutup botol ini sebagai cetakannya. Nah kemudian ada penggaris. Nah penggaris ini nanti akan kita gunakan untuk mengukur tanah liat yang sudah kita pipihkan nanti untuk memotong juga ya Kak Firda. Begitu. Oke, pastinya alat dan bahan yang kita gunakan ya, yang Kak Devina dan Kak Firda gunakan ini menyesuaikan dengan bentuk yang akan kita buat ya Kak Devina ya. Betul. Jadi kalau misalkan adik-adik punya pandangan ya atau punya imajinasi yang lain ya, atau pengen bikin ini nih yang enggak seperti Kak Devina dan Kak Firda buat, nah tinggal menyesuaikan aja alat dan bahan yang adik-adik butuhkan untuk membuat bentuk tersebut. Begitu ya adik-adik ya. Jadi ini sebagai alternatif aja, dan tutorial yang akan Kak Firda dan Kak Devina buat itu juga sebagai referensi aja untuk memudahkan adik-adik. Begitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke adik-adik, nah di sini Kak Devina akan mentutorialkan untuk barang yang pertama yaitu mini cangkir. Jadi di sini Kak Devina sudah memotong tanah liat dengan ukuran segini ya. Jadi kalau di tanah liat yang adik-adik dapatkan yang di rumah ataupun yang di sekolah, nah itu kita hanya memerlukan seperempatnya aja. Nah setelah dipotong bisa langsung dibentuk. Tenang aja adik-adik, ini tanah liatnya nggak keras kok. Ini tanah liatnya seperti clay teksturnya, jadi sangat
kenyal dan empuk. Jadi adik-adik tidak memerlukan effort lebih ya untuk membentuk tanah liatnya nanti. Oke, ini Kak Devina akan bulat-bulatkan dulu, baru Kak Devina akan pipihkan nanti. Nah, setelah bentuknya bulat seperti ini, lalu kita pipihkan menggunakan botol kaca. Ini agak sedikit ditekan ya adik-adik ya. Nah, untuk memudahkan adik-adik memipihkan tanah liatnya, botolnya bisa dikasih air dulu ya. Nah, biar lebih gampang. Oke adik-adik, nah ini sudah lumayan pipih ya. Kayaknya Kak Devina akan mencoba untuk mencetak. Nah ini Kak Devina tadi menggunakan tutup botol, tinggal kita tekan aja. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita rapikan. Ini sisi-sisinya kita rapikan menggunakan air. Oke adik-adik, nah setelah dicetak akhirnya jadi seperti ini. Ini adalah bagian bawah dari cangkir ya. Nah ini Kak Devina tadi sudah rapikan menggunakan air ya. Jadi dirapikan sedikit-sedikit, dioles-oles saja sampai membentuk ya pola yang adik-adik inginkan. Nah kalau sudah seperti ini bisa kita sisihkan dulu, dan sekarang kita akan membuat bagian cangkirnya, bagian badan dari cangkirnya gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat badan cangkirnya. Jadi di sini Kak Devina sama ya, menggunakan sisa tanah liat yang tadi. Nah, kita bulat-bulatkan lagi seperti di awal saat membuat bagian bawah cangkirnya. Nah, tujuannya apa sih Kak dibulat-bulatkan seperti ini? Nah, biar nanti kalau mau memipihkan tanah liat tidak kesusahan ya adik-adik ya. Oke, kita bisa tekan. Nah, biar adik-adik lebih gampang memipihkan tanah liatnya, nah ini bisa menggunakan tangan dulu. Jadi adik-adik tekan seperti ini.
dengan menggunakan tangan. Sampai segini ya. Jadi tidak usah terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Ya kira-kira segini. Nah, nanti kita akan menggunakan alat bantu botol kaca untuk memipihkan. Oke adik-adik, setelah pipih seperti ini kita bisa potong ya di bagian pinggirnya. Nah adik-adik, setelah seperti ini kita rapikan. Tadi kita sudah potong ya. Nah sisi kanan kirinya sama, tinggal kita tempelkan. Nah kalau Kak Davina kayak gini ya nempelnya, biar lebih memudahkan. Nah ini kan masih ada sisa. Nah sisanya bisa kita potong sedikit. Nah nanti sisi yang ini, yang belakangnya ini nanti kita rapikan ya, kita beri air. Tujuannya biar tidak terlihat seperti ini. Jadi biar antara sisi yang ini dan ini ya ini menyatu. Nah kita kasih air seperti ini. Nah sambil kita tekan-tekan pelan-pelan. Nah kita bisa kasih air bagian bawahnya juga biar rapet, biar rapi, sambil ditekan-tekan seperti ini. Mungkin kalau adik-adik kesulitan bisa minta bantuan ke mama atau papanya ya. Jadi tidak membuatnya sendirian gitu. Jadi ada dibantu sama orang tua juga. Ini membutuhkan kesabaran ekstra ya adik-adik ya. Jadi di sini adik-adik harus sabar dalam membentuk pola tanah liatnya.
Jangan terlalu terburu-buru, diusahakan rapi biar nanti hasilnya cantik dan bisa digunakan sendiri di rumah. Oke, nah ini bisa kita potong atasnya ya karena terlalu tinggi nih adik-adik. Bisa menggunakan pisau ataupun menggunakan gunting. Nah, setelah kita rapikan atasnya menggunakan gunting, nah kita bisa tekan-tekan lagi. Nah, sambil kita kasih air ya biar rapi. Jadi biar tanah liat ini lebih mudah dibentuk, lebih mudah menyatu ya. Nah, ini kita kasih air nih adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat gagang dari cangkirnya. Kita bulat-bulat seperti ini lagi. Nah, terus tinggal kita gulung menggunakan tangan seperti ini sampai sedikit kecil, bentuknya kecil dan memanjang. Nah, ketika sudah seperti ini langsung bisa kita tempelkan ke cangkir yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia gagang dari cangkirnya sudah kita tempel. Nah, ini bisa adik-adik beri sedikit air ya untuk merekatkan ke cangkirnya. Jadi di sini Kak Devina menggunakan ujung pensil yang tumpul ini. Nah, kita bisa tekan-tekan seperti ini. Biar gagangnya menyatu dengan cangkirnya. Nah, ini sudah selesai, cangkirnya sudah jadi. Nah, ini cukup rapi ya. Setelah itu, setelah jadi seperti ini, tinggal kita angin-anginkan. Ingat ya, dikeringkannya itu diangin-anginkan aja, nggak usah terlalu terpapar sinar matahari. Jadi cukup ditaruh di ruangan yang terbuka, sudah kita tunggu nanti sampai 2-3 harian. Nah, bentuk selanjutnya akan dibuat oleh Kak Firda. Oke adik-adik, kalau tadi Kak Devina sudah ya menutorialkan cara membuat cangkir yang lucu banget ya, yang gemoy. Nah sekarang giliran Kak Firda nih, Kak Firda akan memberikan referensi berupa bentuk tempat pensil. Nah nanti tempat pensilnya silakan disesuaikan ya dengan kreativitas adik-adik. Yang mana untuk alat dan bahannya kurang lebih sama ya dengan Kak Devina tadi, tapi Kak Firda menambahkan batu putih. Nah ini nanti sebagai bentuk hiasannya. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tutorial yang kedua, yaitu membuat tempat pensil. Oke, nah untuk tutorial yang kedua kurang lebih sama. Di sini kita membutuhkan cetakan ya sebagai dasarnya. Nah, ini kita potong dulu. Nah, adik-adik nggak perlu takut kotor, jadi nanti bisa cuci tangan ya. Nah, kita bulat-bulat dulu. Kemudian kita pipihkan.
Silahkan untuk ukuran diameternya menggunakan tutup botol yang adik-adik miliki di rumah. Barangkali bisa lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, jadi silakan memanfaatkan barang-barang yang ada. Nah, kita rapikan dulu ya adik-adik ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kemudian tinggal kita rapi-rapikan aja pinggirnya, tapi nanti ini sebenarnya akan tertutupi ya dengan tanah liat karena ini kayak sebagai tatakan aja. Jadi Kak Firda memilih sisi yang paling rapi gitu. Ini ya sisi luarnya ya. Oke, Kak Firda sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan tanah liat lagi ya adik-adik ya. Kita akan membuat bagian badannya. Nah, untuk awalan ya adik-adik ya, supaya tanah liatnya ini nanti tidak pecah-pecah, jadi adik-adik harus mengulen terlebih dahulu ya. Mengulen tuh kayak diremes-remes dulu, kayak digulung-gulung dulu begitu ya, supaya nanti hasilnya tanah liatnya itu tidak pecah begitu. Nah, untuk badannya ini beda ya dengan Kak Devina ya tadi ya. Kalau Kak Devina tadi adalah persegi panjang ya untuk tubuh cangkir. Nah, ini Kak Firda bikin kayak uler-uleran ya adik-adik ya. Nah, ini nanti kita akan tumpuk menjadi satu. Adik-adik bebas ya untuk ketebalannya ya. Oke, nah ini lapisan yang kedua ya adik-adik ya. Kalau masih ada sisa, kita potong aja. Nah, ini nanti bisa kita rapikan dengan menggunakan air ya adik-adik ya. Tapi nanti aja kita akan buat lapisan yang ketiga. Oke adik-adik, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kurang lebih 6 tingkat, 6 lapisan. Nah, ini kita tata-tata dulu ya adik-adik ya. Kita butuh sedikit air untuk menghaluskan tepian-tepian yang barangkali menjadi sambungannya ya, biar terlihat soft atau halus. Nah, kita olesi dengan sedikit-sedikit air. Kemudian kita tata-tata ya adik-adik ya.
Oke, nah adik-adik kita akan rapikan lagi ya. Ini Kak Firda sudah lapisan terakhir. Jadi Kak Firda kurang lebih membuatnya 7 tingkat. Ya, 7 uler gitu ya. Kemudian disusun ke atas dan ini Kak Firda akan memperhalus ya sisi-sisinya. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Oke, ini Kak Firda haluskan. Jadi sisiannya ini yang membentuk donat-donat ini Kak Firda haluskan. Sama kita lihat kira-kira udah simetris belum. Oke, nah selesai. Kemudian kita tinggal memberikan hiasan ya adik-adik ya di bagian tepiannya. Jadi di sini Kak Firda membutuhkan batu yang sudah Kak Firda sediakan. Jadi nanti akan kita cetak begitu ya. Nah ini Kak Firda pipihkan dulu seperti ini. Untuk ketebalannya bebas ya adik-adik ya. Tapi karena sebagai hiasan, jadi nanti kita buat yang agak tebal. Nah untuk hiasannya bebas, adik-adik mau menggunakan bentuk apa aja. Oke, ini kakak potong ya, kayak tadi langkahnya. Kalian bisa menggunakan media lain ya, misalkan sedotan atau barangkali punya cetakan yang kecil-kecil. Nah, bisa ya adik-adik ya, silakan digunakan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Kita tinggal haluskan aja karena nggak perlu simetris ya adik-adik ya. Kelopak bunga kan bentuknya macam-macam, jadi silakan tinggal kita tempel saja dan kita sesuaikan sesuai dengan kreativitas. Oke adik-adik, ini dia DIY tanah liatnya sudah jadi. Wah, cantik kan? Nah, jadi di sini ada cangkir, kemudian ada tempat pensil. Lucu banget ya Kak Firda. Lucu ya. banget, apalagi cangkirnya ada tutupnya ya ala-ala strawberry gitu. Ya ampun. Ya ampun, gemes sekali. Iya, pasti akan lebih senang lagi ya karena adik-adik membuat dari hasil kreasi adik-adik sendiri kemudian digunakan sendiri nih di Betul rumah. sekali. Wah, sangat bermanfaat ya Kak Devina ya. Iya Kak. Oke, nah tugasnya seperti biasa ya adik-adik ya. Silahkan bagi adik-adik online mengirimkan 3 buah foto dokumentasi, yaitu 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik melakukan proses pembuatan kerajinan tanah liat ini. Kemudian 1 foto hasil akhir dari adik-adik ya, gimana membuat tanah liatnya. Jadi hasil akhir beserta dengan foto diri seperti ini. Jadi nanti Kak Firda bisa menilai ya, apakah itu benar-benar asli buatan adik-adik ataukah adik-adik dibantu juga nggak apa-apa ya adik-adik ya, asalkan itu originalitas buatan adik-adik di rumah. Oke adik-adik, sekian untuk kegiatan LC kita hari ini. Kita akan next time ketemu lagi ya dengan DIY
tanah liat part yang kedua ya Kak Devina Betul, ya. finishing ya Kak ya. Benar, kita akan finishing dan melakukan pewarnaan. Begitu ya adik-adik ya. Oke, sekian dulu kegiatan LSC kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan LSC minggu depan. Dadah!